Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmania. Saya dari jurusan Manajemen dengan NIM 431231101005. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 akuntansi berbasis komputer yang menjelaskan menggunakan akurat 5 dari langkah-langkah sampai pengerjaan transaksinya. Lanjut. Pertama, kita dapat download aplikasi akuratnya dulu. Apabila kita sudah download, kita dapat membuka aplikasi akuratnya, yaitu dimana kita dapat mengklik bagian ini adalah karena kita membuat data perusahaannya. Setelah kita klik, maka kita namakan datanya adalah dengan PT Data Prima. Kemudian kita pilih mau menaruh filenya di mana, terserah itu. Terus kemudian kita simpan. Kalau kita sudah simpan, maka lanjut. Maka kita masukkan kata kuncinya adalah supervisor sama dengan penggunanya. Kalau sudah, kita klik OK, lanjut. Kemudian kita pilih adalah Indonesia. Kalau sudah, lanjut, klik lanjut. Kita pilih persiapan mahir. Kalau sudah kita pilih persiapan mahir, kita klik lanjut. Oke, kita masuki step by step pada akurat. Step pertama, kita ketik adalah rupiah, nilai tukarnya adalah 1, negaranya adalah Indonesia, simbolnya adalah Rp. Ketika step 1 sudah selesai, maka kita klik lanjut. Pada step 2, nama perusahaannya adalah, kita masukkan PT Data Prima, alamatnya adalah Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Kemudian tanggal mulai atau tutup buku kita masukkan adalah tanggal 30 bulan 11 2012. Tahun fiskalnya adalah, pertama kita ketik 00, kemudian kita enter, dan akan berubah jadi 2000 ke depan 00 karena kita mencari yang mana saja bila terjadi. Kemudian kenapa tanggal menjadi tahun 2000? Karena ini adalah tahun lebih awal dari memulai tanggal mulai pembukuan. Kemudian yang periode ininya tanggal 5 2004 itu adalah mengikuti dari kita menggunakan aplikasi akurat ini. Kemudian jika sudah selesai pada step 2 ini, kita klik lanjut. Pada step 3 ini adalah nama perusahaan pajaknya adalah PT Data Prima, kemudian alamat pajaknya adalah Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Pada nomor seri faktur pajaknya kita dapat isi dengan 010, kemudian 00011000087, NPWP dengan 06 684 767 6-523-0. Kemudian nomor pengulangan pajaknya kita samakan dengan yang NPWP-nya kita blok, kita samakan. Kemudian pada tanggal pengukuhan PKP-nya adalah 24 bulan 8 2010. Kode cabangnya kita ketik 01, jenis usahanya kita ketik perdagangan tas laptop. Kalau SPT-nya kita ketik 52000. Kalau untuk
nomor seri faktur pajak dan NPWP dan nomor pengeluaran PKP ini kita bebas mau isi dengan angka berapa, tapi untuk yang NPWP dengan nomor pengeluaran itu harus sama. Kemudian jika step 3 ini sudah selesai, maka kita klik lanjut. Pada step 4 ini kita dapat menghapus seluruh data kecuali yaitu dua data, yaitu opening balance dan opening balance equity dan retained earning. Selanjutnya apabila kita sudah hapus seluruh data kecuali dua data yang tadi, selanjutnya kita pilih dengan klik import data. Setelah itu kita mencari file Excel-nya, kita cari file Excel dan dimana kita simpan file Excel kita cari, yaitu file Excel-nya dengan nama COA PT Data Prima. Setelah itu kita klik open. Setelah datanya sudah keluar, kemudian kita hapus bagian data kolom yang paling pertama, kita hapus. Setelah kita hapus, kemudian kalau sudah kita dapat mendefinisikan yang ada di kolom, yaitu dengan nomor akun dengan nomor akun, nama akun dengan nama akun, tipe akun, kemudian tipe akun dengan tipe akun, kemudian kita definisikan lagi bank dengan kas dan bank, other current asset adalah aktiva lancar lainnya, akun receivable adalah akun piutang, inventory adalah persediaan, fixed asset adalah aktiva tetap, accumulated adalah akumulasi penyusutan, other asset adalah aktiva lainnya, akun payable adalah akun hutang, other current liability adalah hutang lancar lainnya, long term liability adalah hutang jangka panjang, equity adalah ekuitas, income adalah pendapatan, cost of sales adalah harga pokok penjualan, expense adalah beban, other income adalah pendapatan lainnya, other expense adalah beban lainnya. Kemudian saldo kita definisikan dengan saldo awal. Kemudian kalau sudah, saatnya kita klik import data. Kemudian kita akan mendapatkan informasi bahwa 61 data telah terimport, berarti kita sudah berhasil memasukkan 61 data yang ada dalam Excel tadi. Apabila data tersebut tidak ada 61 data yang terimport, maka kita harus mengulang kembali dari awal. Kemudian kita akan merubah di sini awalnya adalah retained earning dengan kode 32 kosong yang 3 kali kemudian 1, kita samakan atas bawah. Kemudian kita akan cari pada akun sini adalah dengan akun cari laba ditahan. Kemudian pada laba ditahan kita akan hapus akunnya laba ditahan. Kemudian akan muncul akun retained earning, yaitu pada retained earning kita akan melakukan perubahan dengan mengganti nomor akun dengan nomor akun laba ditahan yang tadi dengan nomor 31 nolnya 3 kali 1, namanya menjadi laba ditahan. Setelah itu kita rubah angkanya menjadi di sini adalah 31001, namanya adalah laba ditahan. Kita harus samakan dengan atas bawahnya nomornya juga, kemudian namanya laba ditahan juga sama. Kemudian jika ini sudah, maka kita klik lanjut. Jika step sudah, kita klik lanjut. Pada step 5 kita akan
Pada step 5 yang dapat kita lakukan adalah merubah data yang ini. Begitu dengan akun hutang adalah hutang usaha, akun piutang adalah piutang usaha, pembayaran di muka penjualan adalah hutang usaha, pembayaran di muka pembelian adalah piutang usaha, diskon penjualan adalah diskon penjualan, yaitu yang dua kolom ini maka kita tidak isi. Jika step 5 ini sudah selesai, maka dapat kita klik lanjut. Ya, pada step 6 ini kita akan masukkan sini syarat pembayaran. Setelah kita pada di sini adalah kita masukkan 2 diskonnya, kemudian kita enter 10, kita isi lagi, kita enter lagi 30, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita isi 5, kemudian kita enter 20, kita enter 30, kemudian akan kita enter lagi akan muncul seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita klik 0, kemudian enter, kita muncul COD. Apabila ada apabila ada garis kolom yang kosong, maka kita dapat menghapus saja karena angka ini tidak bisa membaca berdata yang kosong. Kemudian kita isi pajaknya dengan kode T, namanya adalah PPN, terus keterangannya adalah pajak pertambahan nilai dengan nilai persennya adalah 10%. Kemudian pajak penjualannya kita cari adalah dengan 21104, itu adalah PPN keluaran. Kemudian pada pajak pembeliannya kita cari dengan angka 11108, yaitu dengan nama adalah PPN masukan. Kita enter, kemudian jika step 6 ini sudah selesai, kita dapat klik lanjut. Pada step 7 ini kita tipe pelanggan ada kita pilih umum, metode pengirimannya adalah kita pilih JNT sama Tiki. Untuk metode pengirimannya ini kita bebas ya mau pakai apa, cuman di sini saya mau pakai JNT dan Tiki. Jika step 7 ini sudah selesai, kita klik lanjut. Pada step 8 ini kita akan pilih adalah untuk pertama adalah mengimpor data dari berkas, kemudian kita akan pilih file Excel-nya, kemudian kita cari file Excel-nya itu kita taruh di mana, dan nama file Excel-nya adalah customers. Sudah pilih, kita klik open. Apabila sudah keluar datanya, kemudian pada baris data pertama kita akan hapus datanya. Kemudian setelah kita hapus data yang pertama tadi, kemudian kita dapat mendefinisikan, yaitu dengan kode dengan nomor pelanggan. Nama pelanggan kita masukkan nama pelanggan, mata uang dengan mata uang, yaitu adalah RP, saldo awal dengan saldo awal, pajak 1 atau juga bisa disebut dengan pajak pertama, dan didefinisikan dengan PPN. Kemudian tipe pelanggannya kita pilih yang umum. Kalau sudah, kita impor data, kita klik impor data, kemudian kita akan mendapatkan informasi bahwa data berhasil diimpor. Kemudian kita klik OK. Jika ini sudah selesai seperti ini, maka kita akan klik lanjut. Jika step 8 sudah, kita klik lanjut. Ya, pada step 9 ini maka kita dapat yaitu kita klik impor data, kita pilih file Excel, kita pilih di mana kita menaruh file Excel tersebut, kita pilih file Excel
kita pilih data Excel-nya adalah dengan nama supplier. Kemudian kita klik open, kita ambil data, kemudian akan keluar datanya. Jika sudah keluar datanya, maka baris pertama datanya kita akan hapus. Jika kita sudah hapus baris data pertamanya, kita sudah hapus, kemudian jika ada kolom data yang kosong maka kita juga bisa menghapusnya, karena alat ini tidak bisa membaca data yang kosong. Kemudian kita akan mendefinisikan itu dengan nomor pemasok dengan nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok, mata uang dengan mata uang, itu kita pilih rupiah, saldo awal dengan saldo awal, pajak satu dengan pajak pertama kita definisikan dengan PPN. Kemudian kita klik impor. Kalau sudah ada informasi bahwa data telah berhasil diimpor. Satu ya, memang karena datanya yang kita impor yang di Excel cuma ada satu. Jika sudah, maka tampilan akan seperti ini pada step 9. Jika step 9 ini sudah selesai, kita klik lanjut. Ya, pada step 10 ini tidak ada yang kita rubah dan tidak ada yang kita isi, maka kita dapat mengklik lanjut. Sekarang kita lanjut ke step 11, yaitu juga sama, tidak ada yang dapat kita rubah dan tidak ada yang dapat kita isi pada step 11 ini, maka bisa kita lanjut pada ke step 12. Sebelum kita lanjut ke step 12, kita dapat mencoba menutup datanya dahulu. Kita dapat klik keluar, ada yang seperti ini, kemudian kita klik close, kemudian kita klik close dan kita yeskan, kemudian kita backup data kita klik yes setelah backup selesai. Kemudian kita coba lagi membuka datanya dengan klik bagian buka data perusahaan, yaitu pada di samping yang membuat data perusahaan. Setelah kita buka yang data perusahaan, kemudian kita cari data perusahaan kita menyimpannya di mana. Kalau sudah ketemu, kita bisa buka datanya, kemudian kita klik open, kemudian masukkan kata kuncinya adalah supervisor sama dengan nama pengguna, kemudian klik OK. Kemudian kalau sudah, pada bagian yang belum kita isi, kita dapat mengisinya, yaitu akun diskon barang dengan akun penjualan, akun barang terkirim dengan persediaan barang dagang, akun belum tertagih kita pilih dengan hutang aksesoris, akun selisih barang belum tertagih kita pilih dengan harga pokok penjualan. Lalu jika sudah semua, kita dapat mengklik OK. Lalu kita masukkan, kita masuk, kita milih persiapan, kemudian kita klik persiapan singkat, lalu kita pilih Indonesia seperti pada step awal, kemudian kita pilih persiapan mahir. Setelah itu kita lanjut pada ke step 12, yaitu seperti ini. Pada langkah 12 ini kita tinggal memasukkan, yaitu seperti ini, persediaan barang dagang, penjualan yaitu penjualan,
retur penjualan, yaitu retur penjualan, diskon barang, kita masukkan diskon penjualan, akun barang pengiriman kita masukkan persediaan barang dagang, harga pokok penjualan kita masukkan harga pokok penjualan, retur pembelian kita masukkan persediaan barang dagang, akun biaya kita masukkan dengan beban lainnya, akun barang belum ditagih kita masukkan hutang aksesoris. Step 12 ini sudah selesai, kita hanya itu mencocokkan. Kemudian jika step 12 ini sudah selesai, kita dapat mengklik lanjut pada bagian di sini. Kita lanjut. Pada step 13 ini kita pilih yang rata-rata, yang ini. Jika step 13 ini sudah, maka kita bisa lanjut. Kita dapat mengklik lanjut. Pada step 14 ini kita akan memasukkan informasi barang, yaitu kita dapat mengklik di pada bagian sini, kita klik impor data, kemudian kita cari file Excel kita cari di mana kita menaruh file Excel tersebut, dan jangan lupa kita ganti file tab-nya, kita rubah menjadi ke Excel dulu, kemudian kita ambil data Excel, yaitu yang inventory. Kemudian jika sudah, klik open, lalu ambil data. Apabila datanya sudah keluar, maka kita dapat menghapus pada kolom data yang pertama atau baris pertama. Cara menghapusnya itu adalah dengan klik kanan lalu klik hapus, dan juga dihapus pada kolom yang terakhir, pada kolom terakhir. Dan pada step 14 ini, pada yang file ini hanya ada 3 data dari persediaan. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan, yaitu nomor dengan nomor barang. Kita deskripsikan dengan deskripsi barang, kuantitas dengan kuantitas, unit 1 dengan unit 1, biaya kita abaikan, total biaya dengan total biaya, harga jual kita pilih dengan def, harga jual 1, pajak kita isi dengan kode pajak, kode pajak penjualan, kita definisikan dengan PPN. Selanjutnya kita masukkan ke tipe barang, yaitu tipe barangnya adalah kita pilih persediaan. Kalau sudah kita melakukan impor data, kemudian jika sudah semua, kita dapat mengklik impor data, yaitu nanti akan ada notifikasi muncul bahwa yaitu data terimpor 3, karena memang ada 3 data yang kita impor, yaitu kalau sudah, kita dapat mengklik OK. Itu jika step 14 sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Jika step 14 ini sudah selesai, kita bisa mengklik lanjut pada bagian ini. Kita lanjut ke step 15. Pada step 15 ini adalah untuk aktiva aset tetap kena pajak. Lalu yang kita bisa lakukan adalah
Di sini kita mengklik impor data, lalu kita mencari data file Excelnya. Kita cari di mana kita menaruhkan Excel tersebut, yaitu kita dapat mengambil data file Excelnya yang data Excelnya text fixed asset. Jika sudah ketemu, kita klik open, kemudian kita dapat klik ambil data. Apabila datanya sudah keluar, kemudian kita hapus pada baris yang pertama data, yaitu hapusnya dengan cara klik kanan lalu klik hapus. Oke. Setelah kita sudah menghapus datanya, lalu kita definisikan untuk tipe aktiva tetapnya, kita ambil nama golongan aktiva tetap pajak. Untuk aktiva kita ambil umur ekonomi pajak. Metode penyusutan pajak kita pilih metode penyusutan pajak. Kemudian kita definisikan track lines untuk metode garis lurus, double declining untuk metode saldo menurun, non depresiasi untuk tidak terdepresiasi. Lalu jika sudah semua kita definisikan, maka kita klik OK. Karena sudah tidak ada yang perlu didefinisikan kembali, jika sudah semua didefinisikan, maka sudah semua kita dapat mengklik impor data. Ketika sudah kita mengklik impor data, bahwa nanti ada informasi bahwa data telah terimpor, yaitu ada 19 data yang terimpor. Kalau sudah, kita klik OK. Maka tampilan pada step 15 jika sudah akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa mengklik lanjut pada bagian ini. Kita lanjut ke step 16. Ya, ini sudah selesai juga 16. Klik 16. Ini pada bagian step 16 ini adalah tipe aset tetap, yaitu dengan cara kita dapat mengklik impor data di sini. Kemudian kita cari file Excelnya, dimana kita menaruh file Excelnya. Jangan lupa datanya diganti file Excelnya. Ketika sudah itu, kita mencari file Excelnya, kita ambil file yang fixed asset type. Kalau sudah ketemu filenya, maka kita klik open, lalu kita ambil datanya. Ya, jika sudah keluar datanya, seperti biasa pada kolom pertama kita hapus pada kolomnya, yaitu dengan cara mengklik kanan lalu hapus. Oke. Yaitu setelah sudah menghapus, kita dapat mendefinisikan, yaitu dengan tipe aktiva tetapnya dengan tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap pajak kita pilih golongan aktiva tetap pajak, lalu kita definisikan tidak disusutkan, berarti tidak terdepresiasi atau tidak disusutkan. Bangunan permanen dengan bangunan permanen, golongan 1 dengan golongan 1 garis lurus, golongan 2 dengan golongan 2 garis lurus. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Jika sudah didefinisikan, maka kita dapat mengklik OK nya. Nah, ini sudah tidak didefinisikan lagi. Kemudian kita dapat mengklik impor data. Kemudian ada notifikasi bahwa data telah diimpor, yaitu ada 5 data.
Jika sudah, maka kita dapat mengklik OK, yaitu kita dapat mengklik lanjut pada bagian sini. Kita lanjut ke step 17. Ya, pada step 17 ini adalah daftar aktiva tetap. Ya, kemudian kita dapat mengklik import data yang pada bagian ini. Datanya kemudian kita cari filenya, file Excel. Kita cari dimana kita menaruh file Excel tersebut. Kalau sudah, kita cari file yang asset. Kemudian kita klik OK, lalu ambil data. Bila datanya sudah keluar, itu seperti biasa pada kolom yang pertama kita hapus. Itu hapusnya dengan cara mengklik kanan lalu hapus OK. Kemudian kita akan definisikan tipe aktiva tetap. Kita klik tipe aktiva tetap, kemudian kita definisikan tanah dengan tanah, kendaraan kita definisikan dengan kendaraan. 1. Peralatan kantor kita definisikan dengan peralatan. Lalu yang kedua adalah kode aktiva tetap dengan kode aktiva, tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian, umur bulan aktiva dalam bulan dan tahun dengan umur aktiva bulan dan tahun. Metode penyusutan dengan metode penyusutan kita definisikan tidak terdepresiasi dengan tidak terdepresiasi, metode garis lurus dengan metode garis lurus. Jika sudah, lalu kita klik OK. Kemudian untuk akun aktivanya, kita klik akun aktiva, kita definisikan tanah dengan tanah, kendaraan dengan kendaraan, peralatan dengan peralatan. Kemudian kita klik OK. Lalu akun akumulasi dengan akumulasi depresi. Lalu kita berikan yang pertama akun akumulasi penyusutan kendaraan, yang kedua akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih akun beban depresiasi, kita definisikan beban penyusutan kendaraan 1. Satu lagi beban penyusutan peralatan, kemudian kita klik OK. Kemudian sumber dana dengan sumber dana, akun sumber dana dengan akun sumber dana. Kalau sudah tidak ada yang didefinisikan, kemudian kita dapat mengklik import data, bahwa nanti ada informasi bahwa data telah diimport. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini dan kita bisa klik lanjut pada bagian ini. Kemudian kita lanjut pada step 18. Pada 18 ini sekarang kita bisa lihat apakah masih ada langkah-langkah berikutnya yang kita akan kerjakan. Ternyata langkah ini sudah berhasil atau sudah di ujung dari memasukkan data perusahaan. Dengan catatan kita sudah menemukan sebuah neraca dengan nilai, yaitu ada di sini 2163488,471,25, dan itu sama ya, yang ini dua-duanya. Oke, ini sudah selesai, maka kita dapat mengklik lanjut, yaitu kita ke step 19 ya. Pada step 19 ini adalah, pada lingkar ini adalah kita sudah menyelesaikan dengan sukses memasukkan data perusahaan pada aplikasi Akurat ini. Sekarang kita sudah
siap. Sekarang kita sudah siap menggunakan akurat. Maksudnya apa kita akan dengan maksud ini maka kita akan ditemukan pada sebuah transaksi. Sekarang kita melakukan closing akhir bulan, yaitu kita pilih ke menu laporan yang pada di sini, kita klik, kemudian kita lalu pilih buku besar, lalu kita cari neraca saldo klasik, kemudian kita dapat merubah tanggalnya per tanggal 30 bulan 11 2012. Tahunnya dapat pilih pada tahun sebelumnya, yaitu kita membuat data. Kemudian jika sudah memasukkan tanggalnya, kita checklist termasuk saldo nolnya, kita checklist. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah, maka ini adalah tampilan dari neraca saldonya. Ini kita sudah berada di posisi debit dan kredit pada akun kita, yaitu dengan total 2747.627.375,04. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan mengclosing akhir bulan, yaitu dengan cara mengklik pada ini aktivitas, kemudian lalu kita pilih periode, lalu kita pilih proses akhir bulan. Pada proses akhir bulannya kita pilih November, tahunnya yaitu yang tadi 2012, kita ketik saja. Kemudian jika sudah memasukkan tanggalnya, kita klik OK. Proses akhir bulan kemudian sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke transaksi. Ini adalah transaksi yang pertama. Ini adalah transaksi pertama, yaitu adanya pembayaran dari PT Cemerlang. Informasinya, PT Cemerlang ini akan melakukan pembayaran pada kita, karena sebelumnya mereka melakukan transaksi secara kredit. PT Cemerlang ini adalah salah satu customer kita. Dia mau melakukan pembayaran. Cara yang bisa kita lakukan adalah memilih pada akun di sebelah kiri ini. Di akun di sebelah kiri ini, karena kita terkait dengan penjualanan, maka kita pilih yang ini, penjualanan. Maka kita pilih, lalu kita pilih karena kita mau menerima dari penjualan yang sudah kita catat pada sebelumnya, maka kita pilih penerimaan penjualan. Kemudian kita cari nama pelanggan kita, yaitu PT, ini adalah PT Cemerlang. Kita pilih, lalu kita masukkan adalah nomor fakturnya adalah 01/CR. Payment date-nya adalah tanggal 2 bulan 12 2012, yaitu payment date-nya kita samakan, check date-nya kita samakan dengan payment date-nya, yaitu tanggal 2 bulan 12 2012. Kemudian
Jika sudah, kita bisa lihat di sini pada di sini adalah transaksinya, dia dengan sebesar 33 juta. Kemudian dia akan membayar. Kita dapat mengklik pada tombol bayar yang ini, lalu pada saat total diskon yang ini kita klik, pada bayar lalu kita diskon. Ada syarat, kalau seandainya PT Cemerlang ini melakukan pembayaran lebih awal, yaitu pada masa 10 hari pertama dari tanggal transaksi, maka PT Cemerlang akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita klik yang ini kanan, kemudian di akunnya kita pilih diskon atau info write off. Kita klik. Kalau sudah, kita bisa lihat bahwa syarat pembayarannya belum sesuai, yaitu kita bisa merubahnya. Cara kita tutup data ini dulu. Nanti ada informasi bahwa apakah pengen menyimpan, kita pilih tidak usah, yaitu kita tutup. Lalu kita pilih faktur penjualan. Kalau sudah, kita rubah tanggalnya yang dari tahun itu adalah 2000 saja agar bisa kelihatan. Yang kita mau rubah adalah PT Cemerlang, maka kita klik PT Cemerlangnya, lalu kita pilih ubah. Kita ubah yang bagian termnya, itu menjadi 2/10. Kalau sudah kita rubah termnya, maka kita ulangi langkah yang tadi, yaitu kita mengisi customernya siapa, tanggalnya, dan pada nomor fakturnya juga. Kemudian kita klik bayarnya, lalu kalau sudah, kita klik kanan pada total diskon tadi, yaitu jumlah diskonnya kita isi sebesar 660. Lalu akun diskonnya kita rubah menjadi diskon penjualan. Kalau sudah, kita klik OK. Maka kita dapat mengklik kalkulator pada bagian ini, maka dia akan menghitung secara otomatis, yaitu menjadi sebesarnya adalah nilainya 32.340.000, yaitu jika totalnya sudah ketahuan, maka kita dapat mengklik yaitu simpan dan tutup. Jika sudah, maka kita lanjut ke transaksi 2. Pada transaksi kedua, sebelum kita lanjut ke transaksi yang kedua ini, kita dapat melihat term pada CV Fajar Dinanti sudah sesuai apa belum, yaitu caranya yang sama seperti tadi, yang merubah termnya menjadi 2/10. Kalau sudah rubah, maka kita klik simpan dan tutup. Merubah termnya caranya sama seperti tadi. Kalau sudah dirubah, yaitu kita lanjut ke transaksi 2. Langkahnya pada transaksi 2 ini hampir sama dengan pada transaksi yang pertama, yaitu kita melakukan penerimaan penjualan dari customer-nya, yaitu CV Fajar Dinanti. Nomor yaitu kita pilih ini CV Fajar Dinanti, terus kita pilih nomor fakturnya adalah
02 garis miring CR. Payment date-nya adalah 05 bulan 12 2012. Check date-nya juga sama dengan payment date-nya, yaitu 05 bulan 12 2012. Kemudian lalu kenapa check date dan payment date itu harus sama? Tahunya kalau tidak sama, apabila tidak sama maka akan berpengaruh pada diskon yang akan didapatkan pada customer. Lalu kita klik kanan pada diskon, kita klik buy, lalu kita klik diskon, klik kanan. Sudah klik kanan pada diskon, maka kita masukkan jumlah diskonnya, yaitu sebesar 198 sebesar. Lalu kita pilih akun diskonnya adalah akun penjualan. Sesudah kita klik OK, lalu kita dapat mengklik kalkulator, yaitu pada di bagian ini, maka akan menghitung secara otomatis, yaitu sebesar 9.702. Jika sudah, maka kita dapat mengklik simpan dan tutup yang ini. Lanjut, jika transaksi sudah selesai. Pada transaksi ketiga ini, pada transaksi ini kita akan melakukan pembelian. Kita beli sama kepada vendor kita akan ada barang masuk, kita melakukan pembeliannya secara kredit. Tetap kita harus lakukan pencatatan, yaitu dengan cara kita pilih pembelian pada bagian ini, lalu kita catat pada faktur pembelian. Nama vendor kita adalah PT Langit Biru. Kita isi PT Langit Biru, hanya ada satu. Transaksi ini kena pajak. Kita dapat mengisi pada nomor fakturnya ini adalah 1001, invoice nomornya adalah 01-PJ, invoice date-nya 07 bulan 12 2012, ship date-nya sama, termnya adalah 5/20 and per 30. Yang ininya dan ini kita tidak perlu isi. Kemudian kita memasukkan barang yang kita akan beli, yang barang kemudian kita beli, yaitu barang yang pertama travel time. Kita klik 2 kali pada akun travel time, kita isi kuantitinya, kita ketik sebanyak 12. Kemudian pada price nya kita ketik yaitu 500.000, tidak ada diskon. Untuk teksnya kita pilih T, lalu enter ke bawah. Selanjutnya kita pilih brand Polo, kuantitinya sebanyak 10 unit, yaitu unit price nya 800.000 rupiah. Lalu kita ketik huruf T, kita enter, lalu try, kuantitinya sebanyak 82 unit, unit price nya adalah 300.000 rupiah. Lalu huruf T, kita enter. Total di sini masih 16.400.000 karena masih ada total yaitu biaya pengiriman biaya pengiriman kita lakukan pada bar lainnya, yaitu di sini beban, termasuk kita masuk pada akun beban
akun nomornya kita pilih 51000, yaitu harga pokok penjualan yaitu sebesar 200.000. Kita enter, maka total di sini yaitu sudah berubah menjadi 16.600.000. Yaitu di sini ada PPN-nya sebesar 10%, totalnya adalah menjadi 18.240.000. Jika sudah ketahuan totalnya berapa, maka kita dapat bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi di bawahnya adalah transaksi kas kecil ini. Kas kecil ini tidak usah, karena kita tidak akan memasukkannya ke dalam akurat ini. Sekarang kita ke transaksi 4. Transaksi 4 yaitu adalah transaksi aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Grand Samudra Boutique. Maka dari itu langkahnya adalah kita mengklik penjualan pada bagian sini, lalu kita pilih pada faktur penjualan. Di sini kita pilih pelanggannya adalah Grand Samudra Boutique. Lalu ini adalah kena pajak. Lalu kita isi invoice numbernya adalah 01/FPJ. Invoice date-nya adalah 08 bulan 12 2012. Sales date-nya juga sama dengan invoice date-nya, yaitu 08 bulan 12 2012. Termnya adalah termnya 2/10 N/30. Kalau sudah, kita masuk ke bagian item. Kita pilih yaitu pertama, kita klik di sini adalah kita pilih travel time, yaitu kita masukkan 10 unit price-nya, yaitu 10 unit price, kuantitinya 10, unit price-nya itu sudah sesuai 750.000. Teksnya sudah terisi, lalu kita enter, kemudian kita pilih, kita masukkan Grand Polo, Grand Polo, yaitu kuantitinya 12, kemudian unit price-nya sudah terisi, yaitu sebesar 1.300.000, kemudian teksnya sudah terisi, terus kita klik enter, terus kita isi bagian dengan try, yaitu sebanyak 9, kuantitinya adalah 9, unit price-nya adalah sudah terisi 550, teksnya sudah terisi, kemudian kita enter, kemudian akan otomatis. Lalu pada bagian sini kita akan menambahkan kita akan menambahkan yaitu aksesoris. Caranya dengan kita mengklik kanan, caranya adalah dengan kita mengklik kanan, lalu kita akan klik kanan yang ada tanda loop-nya, kita klik kanan, lalu kita pilih barang baru. Kemudian karena ini sifatnya tidak masuk di persediaan kita, maka kita pilih di non persediaan. Nama barangnya kita ketik C1, keterangannya kita isi dengan aksesoris. Selanjutnya di bagian atasnya kita pilih akun-akun yang tadinya ada di umum, kita pindahkan ke akun-akun. Lalu ada yang dapat kita rubah, yaitu pada
pada akun penjualan kita rubah menjadi hutang aksesoris, yaitu dengan 21101 lalu enter, dia akan merubah menjadi hutang aksesoris. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah klik OK. Habis ini akan terdapat informasi, lalu kita klik OK saja. Kalau sudah di sini kita isi aksesoris, kuantitinya 1, unit price nya kita isi dengan kita ketik, yaitu ada 140 140 140250. Sudah kita isi dengan manual. Teks lain juga kita isi T, terus kita enter, maka dia sudah secara otomatis. Kemudian kalau sudah semuanya, kita dapat mengklik simpan dan tutup, yaitu yang ada di sini. Transaksi singkat sudah selesai, maka kita lanjut ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima, yaitu pada transaksi yang kelima ini adalah kita akan melakukan pembayaran atas pembelian dari transaksi PT Langit Biru. Sebelumnya yang kita lakukan adalah kita masuk pada menu pembelian, terus kita pilih pembayaran pembelian karena kita hutang usaha dengan PT Langit Biru. Itu di sini dapat kita isi PT Langit Biru, yaitu fakturnya adalah 01-CP, payment date-nya adalah tanggal 10 bulan 12 2012, check date-nya juga sama dengan payment date-nya, yaitu tanggal 10 bulan 12 2012. Kemudian ini sudah kita isi, lalu kita klik yang mau kita bayar, yang itu adalah yang 19 juta. Ada di komunnya diskon, ada di sini diskon umumnya, kita klik, yaitu informasi diskonnya apakah sudah sesuai, yaitu 5/20, nominalnya 950, yaitu kita isi jumlah diskonnya, kita ketik, yaitu 950. Di akun diskonnya adalah harga pokok penjualan. Kalau sudah, kita dapat mengklik OK. Di sini ada, apabila tidak ada kalkulator, kita dapat menggunakannya dengan cara enter di sini, maka nanti dia akan muncul secara otomatis, yaitu sebesar 18.050.000. Kalau nilainya sudah keluar dan sudah sesuai, maka kita bisa klik pada bagian ini adalah simpan dan tutup. Ya, transaksi 5 ini sudah selesai. Ya, kita dapat lanjut ke transaksi yang ke-6. Pada transaksi yang ke-6 ini yaitu adalah penerimaan dari penjualan, adanya pembayaran dari Grand Samudra Butik. Kita masuk ke bagian sini adalah penjualan.
lalu kita pilih penerimaan penjualan. Ya, kita masukkan di sini adalah Grand Samudra Butik. Lalu kita pilih payment date-nya tanggal 10 bulan 12 2012. Nomor fakturnya adalah 03 garis miring CR. Cek date-nya juga sama dengan payment date-nya, yaitu tanggal 10 bulan 12 2012. Kalau sudah, kita pilih, kita akan lakukan transaksi bayar, yaitu yang nominalnya sebesar 23 juta. Kita klik pada posisi ini adalah bayar, yang ini. Lalu pada di akun total diskonnya kita mengklik kita klik info. Dan saat dibuka ternyata tidak sesuai. Pada syarat pembayaran seharusnya adalah 2/10. Maka yang nanti kita harus merubah termnya dulu. Maka kita tutup datanya ini. Lalu yang kita lakukan adalah pilih kita ke faktur penjualan, lalu kita rubah tokennya menjadi 2000. Setelah itu kita cari Grand Samudra Butik untuk yang nominalnya 23 juta. Kita klik kanan lalu kita ubah. Yang dirubah adalah bagian termnya menjadi 2/10 sesuai permintaan yang ada di soalnya. Kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah kita rubah, lalu kita masuk lagi seperti tadi ke penjualan, masuk ke penerimaan penjualan, lalu kita buat ulang lagi, yaitu sini kita masukkan lagi Grand Samudra Butik. Jangan lupa nomor fakturnya 03 CR, payment date-nya 10 bulan 12 2012, cek date-nya juga sama dengan payment date-nya. Lalu kita klik yang bayar ini 23 juta, kita klik total diskonnya, baru keluar dengan adalah hasil yang kita mau, itu adalah 2/10, yaitu pada bagian jumlah diskonnya kita ketik itu adalah sebesar 462.000. Akun diskonnya yaitu adalah harga pokok penjualan. Kalau sudah kita klik OK. Setelah itu kita klik pada bagian, setelah itu kita klik OK, setelah itu kita klik pada bagian yang ini, kalkulator, maka akan keluar nilainya yaitu sebesar 22.638.000. Kalau sudah sesuai nilainya dan sudah keluar juga nilainya, kita dapat mengklik bagian yang ini, yaitu adalah simpan dan tutup. Transaksi yang kita akan buat yaitu terkait dengan aktivitas kas dan bank, terkait dengan penerimaan. Pada transaksi yang ketujuh ini ada penerimaan dari CB Fajar Dinanti, maka kita lakukan pilihan ke ini adalah aktivitas, lalu pilih kas dan bank, lalu ke penerimaan, dan di sini kita diminta adalah transaksinya disimpan ke Bank BNI. Kita pilih Bank BNI, lalu voucher nomornya adalah 04 garis miring CR, date-nya adalah tanggal 11 bulan 12 2012, catatannya adalah penerimaan uang muka penjualan dari CB Fajar Dinanti. Amountnya kita ketik manual, yaitu sebanyak 350. Kemudian terus kita masukkan akunnya, yaitu adalah 21107, yaitu adalah deposit customer, amountnya adalah 8.500.000. Kemudian 21104, akunnya adalah
PPN keluaran amountnya adalah 850, kemudian kita enter, itu maka totalnya menjadi adalah 9.350.000. Kalau sudah, kita dapat mengklik simpan dan tutup. Transaksi sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi yang ke-8. Transaksi ke-8 yaitu terkait dengan adanya faktur penjualan. Maka kita pilih, lalu kita klik bagian sini adalah penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan, lalu kita klik faktur penjualan, kemudian kita cari nama vendornya sini. Ternyata dia ini bukan pelanggan tapi adalah customer baru atau pelanggan tunai. Jadi kita mau membuat data baru bahwa yang kita simpan ini adalah data pelanggan kita. Gimana caranya? Kita klik pelanggan baru, nomor pelanggannya adalah C04, nama pelanggannya adalah pelanggan tunai, lalu kita pindahkan ke posisi penjualan. Jangan lupa kita isi informasi pajaknya, adanya pajak PPN sebesar 10% atau pajak pertambahan nilai. Kalau sudah diisi, kemudian klik OK, lalu kita mulai menulis fakturnya. Ini adalah invoice numbernya adalah 05-CR, invoice date-nya tanggal 12 bulan 12 2012, ship date juga sama, yaitu tanggal 12 bulan 12 2012. Terusnya adalah COD. Kemudian kita dapat memasukkan 4 item. Dia membeli 4 macam item dengan kuantiti masing-masing berbeda-beda. Yang pertama adalah travel time dengan kuantitinya 7, unit price-nya adalah 1.400.000, diskonnya tidak ada, teksnya T, kemudian kita enter, kemudian open otomatis. Kemudian yang kedua adalah Grand Polo, kuantitinya adalah 8, unit price-nya adalah 1.800.000, diskonnya tidak ada, teksnya T, kemudian akan terisi. Kita enter, lalu kita pilih tray, kuantitinya adalah 3, unit price-nya adalah 950, tidak ada diskon, teksnya adalah T. Kemudian kita klik enter, maka dia akan otomatis. Kita pilih aksesoris, kuantitinya adalah 1, unit price-nya adalah 135.250, diskonnya tidak ada, teksnya jangan lupa kita isi adalah T. Kita enter. Maka jika sudah, total semuanya adalah sebanyak 29.903.775. Karena ini adalah transaksi pelanggan tunai, maka langsung dibayar, nggak perlu kita klik simpan dan tutup. Jadi kita langsung klik yang ini, bayar. Oke. Jika sudah, transaksi 8 ini adalah sudah selesai, maka kita dapat lanjut ke transaksi berikutnya, adalah transaksi ke-9. Pada transaksi ke-9 yaitu adalah aktivitas kita meretur barang dari PT Langit Biru. Karena ada yang reject, maka kita kembalikan, pencatatan kita pun harus berkurang karena ini berpengaruh juga dengan jumlah stok yang kita punya. Maka kita dapat mengklik bagian sini pembelian, kemudian ada pilihan retur pembelian, kita klik retur pembelian. Lalu di sini Langit Biru kita isi.
rate numbernya adalah 65 garis miring FYJ, kita isi. Date-nya adalah tanggal 20 bulan 12 2012. Nomor fiskalnya tanggal 20 bulan 12 2012. Tanggal fiskalnya juga tanggal 20 bulan 12 2012. Kita checklist di sini pemasangan pajak. Ini adalah yang nomor faktur yang kita mengatur adalah 01 garis miring PJ. Deskripsinya adalah retur karena rusak. Lalu kita pilih barang mana yang kita akan kembalikan ke retur. Pertama adalah travel time, yaitu kuantitinya berapa, maka nanti ada indikasi apakah kita ingin meretur semuanya. Kita klik tidak, kita akan meretur itu hanya satu. Unit price nya berapa, 500. Kemudian teksnya T, kita enter. Kemudian barang selanjutnya adalah Grand Polo. Kemudian kita kuantitinya kita klik, ada informasi bahwa apakah kita ingin meretur semuanya. Kita pilih tidak, kita hanya meretur satu, yaitu unit price nya 800, teksnya T. Kemudian kita enter, maka secara otomatis yaitu dengan total returnya adalah 1.430.000. maka kita dapat mengklik bagian ini, simpan dan tutup. Selanjutnya kita mengerjakan yang terakhir yaitu adalah rekonsiliasi bank. Pada rekonsiliasi ini kita pilih pada menu bagisnya adalah kas dan bank, kemudian pilih rekonsiliasi bank, lalu pilih di akun bank yaitu adalah Bank BNI sini. Kemudian untuk tanggal rekonsiliasinya kita rubah menjadi akhir tahun, dan tahunnya disesuaikan data perusahaannya itu tanggal 31 bulan 12 2012. Langkah selanjutnya kita bisa mengecek apakah transaksinya sudah sesuai atau belum. Kalau kita urutkan ternyata masih ada yang kurang transaksi, yaitu penjualan secara tunai. Bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan transaksi ini pada menu rekonsiliasi. Pada menu rekonsiliasi ini caranya kita tutup dulu data rekonsiliasinya ini. Kita tutup, lalu pilih ke menu daftar pada bagian sini, kita klik pada menu bagian daftar. Kita bisa pilih yaitu kita kemudian lalu ke penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kita mau tahu transaksi ini sudah tercatat atau belum. Seperti biasanya tahunnya kita rubah menjadi tahun 2000, ternyata masih ada transaksinya yang senilai 29903, lalu kita klik 2 kali, kemudian akan muncul, berarti transaksi ini sudah kita catatkan tapi belum ada dibayarkan. Maka kita klik bayar, setelah itu kita klik bayar, lalu kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah, sekarang kita masuk pada menu rekonsiliasi bank seperti tadi. Kalau sudah kita masuk menu rekonsiliasi bank, pilih banknya adalah Bank BNI. Setelah memilih Bank BNI, kalau sudah ada menu semua transaksinya, maka kita checklist pada kolom beresnya satu-satu, yaitu semuanya pada kolom beres yang ini kita checklist. Kalau sudah, maka nilainya akan keluar yaitu sebesar 179.5924.246,25. Lalu kita mengetikkan juga mengetikkan secara manual pada rekening korannya, yaitu di sini juga sama, yaitu 179.595.246,25. Kemudian di sini belum selesai, masih ada 2 transaksi lagi yang kita bisa tambahkan, itu pada
other, yaitu pada other deposit dan other payment. Itu ada di sini, ada deposit dan other payment. Kemudian kita pilih other depositnya, yaitu di sini kita pilih banknya. Tuh banknya adalah Bank BNI. Nomornya kita rubah jadi nomornya kita rubah jadi JSG. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2012. Memonya adalah jasa giro. Amountnya sejumlah 194.75314. Kalau sudah di enter, account numbernya kita cari, yaitu 81, yaitu adalah pendapatan bunga. Kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Kemudian pencatatan, yaitu kita pilih ke sini adalah order payment. Kita pilih ke Bank BNI. Nomor vouchernya ADM. Cek numbernya tidak usah. Tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2012. Memonya adalah ADM Bank. Akun numbernya kita masukkan di akun nomor kita masukkan 9100, yaitu beban ADM. Nilainya kita isi 110. Pada bagian kalkulatornya kita klik supaya terhitung secara otomatis. Kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Kemudian pada bagian ini kita enter, maka akan muncul dua transaksi, ada jasa giro dan ada bank. Lalu kita checklist yang ini, jasa giro dan ada banknya. Kalau sudah, sekarang kita rubah pada rekening korannya, yaitu menjadi sama dengan total yang sesuai, yaitu adalah 198.960.560,25. Kita samakan dengan yang total yang sesuai, kita masukkan ke saldo rekening koran. Kalau sudah, kita dapat mengklik save dan close. Yang ini save dan close, berarti transaksi kita ini sudah terrekonsiliasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Penjelasan TB2 ini sudah selesai dari pengertian akurat dari mulai langkah-langkah hingga closing akhir bulan, transaksi, dan rekonsiliasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.